Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali made sareng Titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita bakal ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang tentunya juga sebagai pelaku seni. Siapakah beliau? Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, langsung aja, Kucita bakal ngobrol bareng Jero Dalang Wijo. Swastiastu Jero nggih. Nah, siapa yang sudah request Jero Dalang Wijo niki sampun ragane nggih. Sehat Jero? Nggih. Astungkara. Ya, meskipun dikala pandemi seperti niki teman-teman ya. Nggih. Nah, Jero, Titiang meriki jagi ngajak Jero ngobrol-ngobrol seputaran Jero terjun ring dunia seni. Tapi sebelum nikah dados deh Titiang uning sire parap nama aslinya. Mohon diperkenalkan dumun nama, kelahiran ya. Om Swastiastu yang nama tiang Pak Wayan Wijo kita. Lahir tahun di KTP tiang 12 Desember tahun 1952. 52. Nanging aslinya? Aslinya kan uning yang namun kena. Oke, oh berarti nikah memang dibuat 12 Desember tahun 52. Berarti mungkin Yusa Jero sampun sekitar sekitar 69. 69. Kari sehat bukan. Mungkinan Inggih. mungkin sehat. Iya, Jero yang mau tahu niki awal mulanya Jero terjun ring dunia seni. Boleh diceritakan? Yang sebenarnya kenten lingkungan yang di Sukawati nih ke dia asal yang Sukawati gitu. Oh, asli Sukawati. Iya. Karena Niko memang komplek dalang dari keluarga Niko banyak dalang. Nih dumun nih unding yang dalang nih terkenal Niko Pak Man Granyam yang betul-betul terkenal Niko memang betul mataksu Niko. Cuma 4 dalang gitu, termasuk dalang Ramiano nih pengisir yang dumun nih. Lalu setelah pada saat raga nekari nyenang ternyata anak purun kena api dan Niko kena wibawanya takut orang anak-anak Niko belajar wayang Niko. Setelah cuma ada orang memberanikan diri pada saat masih beliau hidup Niko. Itu Pak Ketut Madro Niko angin tiang ipah makin. Setelah Niko pada umur kecil Niko, awalnya mungkin dalang cilik dumun pada saat dalang tua Niko kantun eksis Niko. Dalang cilik Niko terkenal Niko. Niko pun bahwasanya dalang cilik kenten setelah lagan wapat wau kenten megedabang dalang-dalang nih alit di umur tiang kenten. Waktu nikah Jero, ampura waktu nikah Jero kari eling usanya umur berapa nikah sekitar umur 10 tahun 12 tahunan lah kenten. SD sampun nggih. Iya, Kenten namun tiang sering boleh nutup dalang pelisir Niko kenten dados ketengkong Niko. Oh, iya. Nah, nang dumun kenten tidak Niko dados ketengkong Niko salah mengambil wayang Niko disogok yang gitu. Oh iya. Intinya berawal dari tukang tutut dumun niki nggih ketengkong dumun niki nggih. Iya. Sebelum terjun dari dalang Niko enten lingkungan dalam keluarga masih Niko bangunan tarian Parwo dan Niko Parwo memang seperti wayang wong gitu ya, tapi judulnya Parwo gitu. Dari Niko start belajar bahasa Kawi dan Niko belajar menari atau vokal dan Niko yo. Artinya dari Niko pun awalnya dumun. Berarti memang dari keluarga seni. Yes, seni. Nggih, Bapak, Ibu? Bapak tiang lengkap kan ini uning nih. Tari, tabo, pelukis, napi aja sekitar seninya nikah sami. Yes, napi aja nih dosa seni. Berarti memang keturunan, wenten keturunan seni, iya. Namun, kita yang ngortel kan
wonten parwo niku dumun. Kakek dia wastane Kak Pecok kenten. Dados Rejuno kenten. Dados Rejuno jadi Juno di Parwo niku kan. Dulu Rejuno. Memang gelungnya ada taksunya kenten. Setelah kenten kan setiap menari niku dumun kan nak ke sawah niku wonten banteng kan niku dengan keroncong. Nak kenal nih kin komplek ya ke sawah nih ko tawang menyin keroncong nih ko betul-betul orang butuh paling dengan padahal dan bagus nih ko Kak Pecok nih ko sampai ngepung nah kinten karena sampun taksunya gelung nih siron nyaluk gelung nih ko pasti mudah gitu. Yang makin kari nih ke gelongannya nih ke gelung nih setelah nih ko memang durasinya dengan saluk oke nak lo lantas oh iya Niko pun susut dah dot. Yang kari Niko dot yang no, kali gelung. Kari, padahal gelungnya kari Niko. Tapi kentannya sampun taksunya apa namanya? Aduh apa ya? Ya susut lah. Ya susut lah istilahnya gini ya. Powernya ini ya. Nah, Jero. Tapi Jero dari waktu SD nikah sampun ya memang tertarik di dalang ya, tapi sebelum nikah juga wenten parwo juga kan memang dari lingkungan keluarga juga. Nah, awak Jero juga pernah menekuni sebagai seorang penari parwo? Iya, yang penari yang dumun waktu kecil ada di Maniu, di Maniu, wenten kakak yang Nelo dados Siti Sunari kan dan katu kaca saya udah pilampan gitu. Nah, boleh. Terus wenten juga Arje kan, jero ning Arje juga waktu nih ke zaman Dramagong nih ke jero wenten ikut modelnya bergabung atau gimana? Dan waktu sendra tari wau yang dados dalang nih wenten bangun setiap wenten upacara di Banjar niku ampun pun membikin sendra tari gitu. Dumun pernah bersaing dengan Asti kan Asti dumun gitu. Karena tapi yang memilih karakter misalnya dados Rejuna wenten dari leleh kan masuk di kokar di Niko undang dia cuma beberapa mungkin 3-4 orang diundang untuk ikut dalam tarian senda tari Niko kan dan coba yang undang yang dari isi satu pertunjukan dalar kan sampai kena di dalam kena di Sukawati itu masalah judul Niko cara mengatur Niko lebih tahu yang mana karakter Duryodhana mana kalau di isi kan di Asti kan komplit satu korawo sekian kan jadi pengenalan karakternya orang tidak tahu dengan tenuning kena terlalu banyak karakter jadi penonton itu bingung yang mana Duryodhana yang mana Dursasana kan tidak tahu kena di Sukawati niko pada saat natari niko dibangun niko dari segi alur cerita kan nak game mulung ngai cerita gitu kena. Berarti Jero memang tamatan Rengkokar nggih? Dan yang otodidak. Nggih, yang di SD tengah jasad. Tapi sangat luar biasa beliau penemu wayang tandrinya. Aduh, ini seniman yang memang otodidak ya. Ini menarik nih. Ini kebanyakan niki juga sebagai motivasi. Berarti Jero SD pun nikah setelah jasa ya. Tapi pernah mengajar di Kokar gitu. Pernah mengajar di ISI di ISI sebagai gurono lah gitu. Beberapa tahun yang mengajar di Kokar nih masalah pewayangan gitu. Pewayangan. Nah niki makin dan tertarik dengan wayang niki kan setelah menjadi ketekongnya niki. Nah, dan akhirnya saya harus bisa sebagai seorang dalang. Kapan niko? Waktu niko kena memang Sitiang kan bersaudara banyak kan bersaudara banyak 13 orang karena ibunya 3 kan 13 orang niki dari Jero berapa kenton saudaranya? Yang satu ibu 4 orang. 4 orang yang ibu yang lain enten juga jadi dalang dua yang perempuan kakak yang dalang nih maksudnya. Cewek nondri gitu. Pun enten adik yang ibunya capung. Niko, kakak yang Niko. Oke. Ibunya capung, ibunya Madiko gitu. Punya adik yang tidak wayang babat, padahal yang dumun dengan wayang babat kan. Kena wayang babat yang bermata dua, karena yang sebelum bikin wayang Niko harus spekulasinya
Iya, matang. matang gitu. Karena supaya gampang orang mempelajari, makanya tiang pakai wayang mata dua gitu. Ampun ge gambar tupeng ngono jeg lampahan tupeng wayang itu angin pas dari iya. segi penataan suaranya, vokalnya, tapi asal ampun ikutnya tuh kan orang pangtan terlalu jauh meromak gitu kan. Iya, iya. Karena harus ikuti ampun basic yang dasar yang tradisinya tuh gitu. Gampang pun orang mencerna gitu. Nah, Nika sampun kapan awalnya jero Nika ingin menjadi dalang? Setelah umur memang dari segi vokal kadang-kadang yang memang kalau di belajar nih kan mungkin setelah dari kecil ampun belajar vokal kan dari belajar vokal menggending sekarale kan tiang teman belum menggending kan gitu. Jadi suara nih kan yang gunakan sebagai teman gitu. Kalau sudah dipakai teman kan berarti hijau kan tunennya ya kan gitu. Mengolah suara nih kan harus sebagai teman gitu. Iko setelah umur 12 tahun tiang belajar dari seorang guru agaknya kan dalang, agaknya penabuh gender Pak Manggeranya Mumun pedagang penabuh nih gitu. Karena beliau yang perhatian dengan judul wayang atau ketikasan atau segala macam pegelaran wayang itu agaknya nih ane paling fokus. Jadi agaknya sebagai guru, pato guru tiang ya Pak Madrau nih kan. Nika sebagai guru wayang, guru Seperti wayang. pengamat beliau nggak? Ya, pengamat. Terus gender, harus lu gender di dalang nih di Mesir gitu. Agaknya bangun stritra kan agaknya Pak Madrajin dan gitu. Iko guru tiang cuma belajarnya dan suwe cuma berapa hitung tiang cuma 3 minggu. langsung kebah. Ya, tapi kita Karena sudah ada modal ya, suara. nah kita nggak perlu heran karena awalnya kan jadi ketengkong ya. Jadi dari sana juga boleh belajar jadi dari segi lingkungan kan pengaruh lingkungan itu. Niko belajar nari kan ampun andan basic bahasa gitu. Mekebah pertama kali kari eling ring gitu. Tiang mekebah niko waktu nak sulingi di Griyo Pekudan dan niko Suryan ya. Niko mekebah dumun. Kira-kira tahun berapa nih, Kak? Tahun kuda ini ke tahun 76. Ya, 70-an lah. Berarti sekitar umur 20-an dah jero Nika di pas umur 20-an ya, 20. Waktu nikah yang baru berumur dan Ampun nikah 14 tahun kali. Masih kecil berarti. Kecil umur 12 18 13 12 nikah lah. Waktu nikah waktu mekebah pertama nikah sampun wayang tantri? Wayang Parwo nih. Wayang Parwo, ya. Berarti sudah dijuluki dalang cilik waktu nikah kan? Kena pada saat nikah dalang cilik kan. Kena umur hanya cuma satu nih dalang cilik nikah almarhum Ketua Madra nikah bapaknya Capung. Kena beliau pada saat masih dalang tua-tua itu masih eksis gitu agaknya ikut setelah meninggal anak-anak yang lain itu ikut gitu akan terus dalang-dalang cilik-cilik dalang-dalang ya muda nih eksis gitu. Nika yang mengawali pertama kali itu ngetan jerongnya dan akhirnya jero memilih untuk terjun di wayang tantri. Nika yang tantri nika pada saat itu yang artinya setiap api seni nika yang menggeluti menggambar lingklik dengan nika yang waktu saat yang lingklik di Puri nika enten nungen Puri pas emang lingklik nih melajah sesuatu nesing naten ada baru enggak terkenal gitu. Tapi pikirnya nih kok, jadi menten cerita tantrian karena dianggap banyak tokoh binatang sebagai figur. Jadi yang bikinkan satu set wayang tantri ini kok dengan karakter binatang ini. Dari segi
membuat wayang yang karakter-karakter baru gitu. Tapi tidak lepas juga dari tradisi kena figur wayang ratu-ratu niko sebagai manusianya niko kantun ngangen persis sekali wayang parwo gitu. Tapi binatang-binatang niko yang bisa dimodifikasi atau fleksibel geraknya. Nika umur berapa jero sudah punya apa namanya keinginan untuk saya harus buat yang terbaru niki Pada wayang tahun tantri. 81 pun Sampun kenten niki sampun nikah nggih. Durung. Ampun. Oh, berarti setelah menikah berarti sebelum menikah nika milah pun kundangan nalang parwo tang eta ya sebelum tantri niki. Nggih, dumun setelah tiang api dan niko waktu masa bikin tantri niko suwe yang bikin wayang tantri niko sampai 3-4 tahunan satu box niko. Lah niko berbarengan dengan tiang kawin, lah niko ngelap punya anak, adanya tantri, adanya tantri banyak yang lahir di yang dan itu anak yang pertama, ibunya orang Amerika nih yang masih mungkin kantun di Amerika ya, adanya tantri niko pun pada tahun 81 ya. Nah, waktu nikah Jero mengatakan tadi 3-4 tahun Niki Jero sendiri yang membuat wayangnya nikah? Nggih. Wah, mungkin kakayon tantri niko nemi sinagau niko sami tidak sami nikah satu box Jero nikah ngaryane. Hasil karya sendiri. Ya ampun. Nah, dari Parwo atau Ramayana beralih ke tantri, wenten kesulitan niko. Sebenarnya memang kesulitan karena dia membuat wayang nih kan sebab wayang nih bahan dasar yang pertama kan Niko harus pertimbangannya betul-betul karena dari step pertama cara menjalannya kalau satu langkah kalau sudah tidak dipertimbangkan kan tidak bisa melanjutkan makanya langkah pertama Niko harus betul-betul perhatian cara menaik gunung Niko langkah pertama ampun kejengklok misalnya kan makanya wayang nih bahan dasar yang paling penting gitu. Tapi bisa dikatakan berarti Jero pertama kali yang napi biasanya membuat wayang tantri nih teman-teman di samping nih wayang-wayang yang fleksibel nih pun jarang wenten di Bali. Makin misalnya sekali wayang makin kan wayang tantri nih kayuan tantri nih betul-betul desain dia nih dipakai di mana-mana nih. Banyak orang yang make. Sampai nih karena dia kan menyadari kalau melihat bayangan kayon nih betul-betul certupeng Cina kelihatan punya mata karena ada singo lembu nih sebagai mata kelihatan dia orang asing nih aneh ngetarang nih ini certupeng Cina kayon nih out yang terletak. Jero kan bisa dikatakan niki otodidak dah ya, ini bisa dikatakan otodidak karena memang ada nggak proses modelnya Jero membuat wayang nih ke berguru sebelumnya apa memang dari melihat saja di foto langsung buat gitu? Ini dumun bapak yang kreativitas nih pun kompleks banyak tanpa batas dah nggih. Tanpa batas kena dari dalang mengaryana wayang. Wayang jadi terus dalang terus gitu. Nah Niko yang kan kena sebagai anak kan harus harus Nah di samping Nika juga kan memang istana di Puri wau nggih Kang Jero nggih yang memang buatlah sesuatu yang berbeda agar ingin dikenal. Wah itu memang benar-benar sangat luar biasa banget dan akhirnya kan memang Jero dikenal sebagai yang dibilang Pak Wijo wayang tantri. Tiang aja sebenarnya tenuning nih pernah nonton wenten satu tayangan kan yang di YouTube nih boleh tiang nonton dengan karakter suaranya. Nah, Jero kan sebagai ya bisa dikatakan otodidak dah Niki. Otodidak belajar dan sampai diberi kehormatan untuk mengajar di SMKI sareng diisi. Nika ring pedalangan pun nggih. Terus juri sering gitu. Terus juri Juri wayang. Nah, itu guys. Jadi tidak menutup kemungkinan baru kita sekolah tinggi-tinggi ya, belum tentu juga bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Niki. Karena di dalam belajar nih kan kalau belajar
di atau di apa namanya, universitas. di universitas kan memang mindset setup pikirnya Iya, kan iya. ke satu jurusan Iya. karena kita mencari nilai kan. Iya. Tapi padahal kalau kita menyadari diri kita kan sudah Iya. tak ternilai. Ternilai. Kalau mencari nilai kan berarti membuang yang tak ternilai kan. Ya. Karena Bagus. Sekali itu. Ya. karena kita kan komplit. Kita Karena komplit, karena kita mencari, saat kita mencari pasti kita kurang, merasa kurang. Padahal kita tak menyadari kita sudah mempunyai segala-galanya. Gitu. Iya. Makanya Artinya Pak Wijo tidak mau di-set gitu ya. karena setting itu kan kadang-kadang cuma mencari nilai itu Nilai yang aja, penting kelulusan kan. Iya, benar. Apakah kelulusan itu apa betul-betul Pas. mendalami apakah ilmu ini sebagai pijakan, apakah ilmu ini untuk meninggikan ego kan. Iya, benar. Kadang-kadang kan cuma mau ingin pas aja, ingin lewat aja dari apa dan Terkadang seperti hanya sekedar formalitas saja. Yeah. Nggih, kadang-kadang nika pun jadi ilmu nika untuk didominasi oleh ego dan dengan Iya. sendirinya akan membuat kancur nak paling pun nika kan paling dua ke paling sakti paling kuasa paling nak paling pun dari nika kan karena kita sebenarnya kalau belajar nika sebenarnya di dalam diri pun sudah banyak guru kan, guru alam, guru karena badan ini sebagai guru karena keseimbangan kan. Kita pun di dunia ini kita sami memori, walaupun cerita kan memori kita belajar dari leluhur kan memori Iya. kita belajar dari memori, ilmu pun datangnya dari memori kan. Nah, kali Nah, Jero, Niki Tiang kan cuma dengarnya dari YouTube aja dan Tiang juga belum pernah nonton aslinya dan kenten nggih. Nah, boleh dong Jero. Niki Jero kan sebagai seorang dalang dengan beraneka ragam suara Niki. Ya, dengan power suara yang berbeda-beda. Boleh dah ditunjukkan sedikit untuk mengobati rasa kangen dari penggemarnya Jero. Dialog ataupun gending setengah ya biasa apa modelnya yang di dalam nika tapi mastane Acari. pemabah napi nek enten biar tiang unding aja secara langsung niki ya untuk mengobati kerinduan penggemar Jero niki. Suara nika kan sebab suara nika kena di dalam pewayang nika pun dewanya kan iswara kan, dewanya itu ruangan, iswara kan ruangan gitu. Karena ruang itu memiliki karakter suara kan itu. Makanya wayang itu tidak kelihatan warna dari sisi penonton kan, karena harus fokus kepada pada pembicaraan dalang. Itu yang jadi harus mendominasi gitu. Kalau misalnya wayang niko punya warna kelihatan dari luar, jadi pikiran konsentrasi orang terbagi. Makanya niko ini suara niko makanya wayang niko hitam putih kan harus konsentrasi orang karena sifat wayang niko kan menuntun orang niko seperti memberikan berbagi pengetahuan lah gitu. Apapun yang diketahui oleh dalang itu kita harus berbagi kan kita niko suara niko. Makanya suara niko harus digunakan sebagai bahan dasar yang niko sebab modal dah niko harus temannya harus seperti teman gitu. Jawat mandi niko napi jan begini ngampun gendeng. Nah, Nika sampun coba deh sedikit gendengin Jero yang biasa Jero kenten modelnya waktu di pementasan. Nah, napi jan Nika. Mang det yang uning kan iki. Kan wayang iki kalian nganu wayang enten anggen. Cara geraknya kenten ampun gali kena kenten. Iki Jero juga ngariane niki ya. Ngalina nang merang ning nang ngalalela ning eneng ning nang ing
misalnya angin kadang-kadang yang mawin modifikasi tuniki wenten kadang-kadang yang angin kendang sendiri gitu Sendiri? nggih yang mengenalkan wayang mengenal bikin kalau mau lihat rekam di dalam Punten, terus kalau modelnya suaranya niki jero ngomongnya Dewo seperti biasa Dewo aduh nah dan mau ajak bekerja dab-dabang jani jalan ngayah kering ide betari iya sih ide Dewo aduh nemo dari contoh kan terus kalau yang niki jero niki yang kan niki udah kayak modifikasi mangke ampun wayang masuk luar niki wayang apa namanya hula-hula Hawaii nggih dia pun dimodifikasi yang pun kayak tenang ding tang tadi bisa pun cara geraknya pun niki ngaget dan cuma yang sampai 3 hari niki untuk memasang supaya geraknya dominan gitu. Ada yang tertarik jero kalau wonten yang belajar meriki dados jero Wonten Pak tiang tan ya anu nak saat ini belajar iku sering lah kenten sering pidan iku pada saat orang ujian iku masalah cerita ketika san wayang api jaluir iku sering iki pada saat wonten mahasiswa dari sini ke pada saat ujian iki pun ujian layar lebar gitu kau pendiki anu berarti boleh terbuka nggih terbukalah rumahnya untuk modelnya yang mau belajar kenten nggih belajar kadang-kadang walaupun di tiang kalau tidak ada orang bertanya kan berarti kita tidak tahu apa-apa kan kalau ada orang tanya jadi seandainya tidak tahu jawabannya niko jadi kita terpacu untuk belajar mencari jawabannya apa kan jadi saya kapan bisa ngalamin wayang ini ya? Ini bagus banget tuh. Gini aja ya. Kalau Niki suara pun apa Niki? Niki kan tergantung ke cerita nih. Cuma penarian kan. Jadi kalau misalnya bawa 2 kenten kan bisa nggih? Bisa. Men kalih kenten dialog antara Niki. Nah, modelnya Niki kan yang dialog kenten. Gitu ya. Ini untuk menari dia ya, modelnya sudah dimodif. Lama bareng. Padahal Nika suara di mana Nika digunakan Nika nggih? Suara Riki kayak jero nggih. Cara kena itu pun kena bagaimana harus mengolah suara ini kan kena kita sering memakai kan dan Jero pernah ndak punya pengalaman seret Jero? Sering dumun kan zaman dumun niku kan durung ngangen mic nika. Durung mic ya karena di samping niku aduk kan dagang di luar niku kan kita kan jadi melawan supaya didengar suara kita kan memaksakan diri hilang pun suara niku. Seret sampun niku. Seret ampun seret niku sering ngangge api loloh don kuto don kapuk niku batis niku kadang-kadang ngangge loloh biu kayu dan akeh pun mesti santan niku mun anu jangan di negari itu nak pengajian niku ngecek suaranya karena yang sering serat niku kakek dia nanti dia di apa bunyi banyak luang bunyi itu poh tabio gemal kan poh tabio orang negara gemal tau wiyak tau minum kan coba dia niku api melintar basah sakit niku api jak niku aduh api kadang mati pun niku kena ulu-ulu aja kok niku menuning yang tabio dari kamu mungkin kena yang tiang makin kalau semakin sering memakai suara niku makin misalnya wayang non stop 1 minggu niku
malah lebih bagus ya kan. Ya. Jadi sudah terlatih terbiasa nih kayaknya jerungnya. Karena serat-serat rongkong nih pada saat awal nih kan kanton ya utuh ya kadang-kadang ten wayang satu minggu kan ampun kembali ya normal gitu. Makin ampun gelurung beberapa kali nih pun yo. Nah, Jero, iki kalau di masa sebelum pandemi mungkin kan Jero ngayah juga milah kan yo. Nah, makin di saat pandemi niki kan nginap dumun. Tapi wenten pemargi ngayah-ngayah niki. Mungkin ampun kena atur ini tidak boleh kan. Kadang-kadang wenten jadi waktu di Guang waktu niki karena Benesel niki tanggung jawab harus dipaksakan mentan gitu. Mentan yo peceklek jadwalnya. Tapi aktivitasnya nih kan tetap dia ngarian wayang. Wayang baru wayang dinosaurus gede-gede ini dan wayang 2 meter 1,5 meter mentan. Nika pesanan jero tapi memang untuk jero. Memang yang dokumen gitu. Kalau Pak Wijaya kan sering keluar negeri nih wayang bahkan Nah niko wayangnya bahasa Inggris tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang baru tahu. Ya artinya Nekenoban yang sering berkolaborasi dengan orang barat waktu sebulan setelah WTC niko ditabrak niko bon sebulan itu yang mereka ke Boston beniko enggak kapal padonya dia kapal ingin baling-baling gitu dari Newark ke Boston niku. Jero, Nika menggunakan bahasa Inggris. Nah, Nika dengan menggunakan bahasa Inggris pementasan wayang tantri niki yang paling lama Nika durasinya berapa jam? Kalau di luar tergantung paling-paling 2 jam ampun. Nika semua bahasa Inggris. Dan bahasa kawinnya tetap tapi untuk menyambung penekawan itu pergelarannya masih tradisi tapi kena menyikapi untuk wayang di luar nih kan harus mempunyai modal modal daya tarik pidani figur wayang dan jadi punya kawannya ini yang bahasa Inggris kan untuk menyambungkan kan untuk biar penonton itu mengerti gitu. Negara mana mantan nih yang ke Amerika lebih dari 10 kali, ke Itali mungkin lebih dari 6 kali 7 kali gitu, ke Jerman 2 kali, ke Belanda 2 kali, dia pergi ke India, ke Australia, India juga, ke Australia, boleh ke Kanada, boleh ke Hawaii, ya, boleh aduh itu guys dulu ada ke Jepang pun bahasa Jepang nih kata nggak jero dumun bahasa Jepang pelajar yang dumun misalnya ada kontrak di Jepang nih kau belajar pun yang dumun beberapa kata nih kita gendeng Jepang ini kau ya watashi wa namae kita kan pun yang penting banyak nyambung dan gitu arigato ya aduh Pixin iya watashi wa kayone nah kita pun kan menyambung dan gitu itu bagus aduh itu luar biasa dan merupakan pengalaman jero nih kan guys seperjalanan jero sebagai seorang dalang kan genten harus punya modal misalnya dari segi gerak dari segi seni suaranya dari segi figur wayang gimana untuk daya tarik itu kan harus kita memilih lakon juga harus kalau di luar itu kan harus lakonnya yang lontor dan berbelat-belit kan kalau berbelat-belit kan jadi kadang-kadang kalau misalnya wayang Arjuna Tapau misalnya kan Arjuna yang angen wayang tiosnya kena akeh wayang binatang masuk kan gampang orang mengenali binatang. Jadi gampangnya dikenali lah. Umum. Kalau misalnya yang sekali orang melihat wayang nih kok api malih satu keropak wayang nih kok sulit mengenal atau Arjuna dengan Nakula pun makanya harus paling-paling memilih lakon itu harus betul-betul tahu selektif yang mudah diingat dan melontor selapanya pangtan berbelat-belit gitu. Nah, Jero untuk yang terakhir kali Niki nak semakin asik Niki kayak Niki malih sambung nak durasi itu ngeten ya. Nah, boleh dong Jero kasih pesan buat generasi muda karena tiang sendiri Niki Jero seorang otodidak tapi pengalamannya jam terbangnya luar biasa banget Niki sama seperti yang tadi Nika kan banyak
orang yang menyepelekan, nah memprioritaskan pendidikan kan kentan jero nge. Nah itu yang dijadikan prioritas. Tapi Nikit yang mendengar cerita jero tadi, Tiang pun sendiri merasa malu padahal Tiang masuk tapi sedekat-dekat itu gitu. Ya ampun, pengalamannya luar biasa banget. Boleh dong dikasih pesan buat generasi mudanya buat tetap semangat, nah tetap bisa melestarikan seni budaya kita. Kalau untuk generasi-generasi selanjutnya Niko, untuk belajar ilmu, memang itu ilmu itu penting karena luasnya ilmu itu, karena di dalam di dalam sadu sakti pun ada jenis sakti dari Tuhan, kan ilmunya luas Niko. Jadi karena ilmu Niko diadopsi oleh pikiran, jadi terbatas dia, terbatas, makanya supaya jangan ilmu Niko gunakan sebagai landasan untuk ke dalam. Kalau memang keluar Niko kan perlu ilmu gitu, perlu pengetahuan Niko ya. Tapi jangan pengetahuan Niko digunakan sebagai modal oleh ego. Kalau ego tinggi, ilmunya semakin cepat kehancuran. Gunakanlah sebagai landasan untuk ke dalam gitu. Karena di dalam kehidupan kan ada luar dan di dalam. Kalau di luar ampun pun keegoisan kan kita mengejar nilai, kalau padahal manusia niku tak ternilai kan, di tengah niku kan bilangan tak ternilai kan, ada kajok lot kangin kabupaten dhuwur kan 11. Sekarang kita menuju ke satu titik kan berarti 10 kehilangan. Makanya sadarilah bahwa kita ini sudah komplit gitu. Jangan hanya fokus keluar saja. Memang kalau untuk suatu aktivitas ke sosial itu perlu nih ke tapi jangan dipakai untuk menumbuhkan ego paling, jadi paling dan pelajarilah sesuatu ilmu walaupun sedikit, yang penting berdasarkan sungguh-sungguh. Jadi kita untuk introspeksi diri, untuk diri sendiri supaya jangan menipu diri sendiri ya gitu. Apapun yang kita tahu gunakanlah itu dengan sungguh-sungguh gitu untuk meningkatkan kesadaran. Sebab kesadaran yang paling penting daripada ilmu dan itu. Kalau ilmu tidak berdasarkan kesadaran, lebih tinggi ilmunya lebih cepat akan membuat kehancuran gitu. Nah, jadinya kalau Tiang nyimak tadi Nike, bahwa dalam diri kita ini sudah ada ilmu yang komplit. Nah, ilmu yang komplit kalau kita bisa mengembangkan, nah diisi dengan kita bersekolah, modelnya dengan jenjang pendidikan yang lebih lah kan katanya, itu lebih bagus juga kan katanya. Tapi ingat juga disadari bahwa jangan digunakan hanya untuk kompetensi kan katanya, tapi harus digunakan memang kesadaran diri kita untuk sosial. Makanya niki misalnya biar menyadari bahwa mana kita dan mana diri sejati, mana alat. Kalau kita mengenal yang mana sebenarnya diri sejati, yang mana itu alat. Misalnya kalau agama masih alat gitu. Ilmu pengetahuan juga alat, badan juga alat kan. Apa yang datang dan pergi, sami pun alat nih kok. Jangan itu dipakai berbenturan nih, semua alat gitu. Kadang-kadang kalau tidak bisa menggunakan alat, kita digunakan oleh alat. Makanya orang stres itu kan kita diperalat. Kalau diri sejati kan sebenarnya apa yang selalu tetap ada gitu. Ragau kan tetap ada. Hijau kan ada gitu. Sejauh mana kita pergi di sana ampun pun ada ragau gitu. Kadang-kadang pikirnya ada di ini, pikirnya kadang-kadang laut jauh kan. Jauh. Kita padahal di sini tapi datang dan pergi gitu. Alat bukan itu alat. Jangan kita digunakan oleh alat, harusnya kita yang menggunakan alat. Misalnya seperti intelek misalnya kan, sebab intelek niko tajam intelek itu. Kalau tangan kita tidak steady atau masih goyang gitu, bisa melukai diri sendiri. Makanya orang stres nih kan karena terlalu salah memilih gitu. Misalkan menyalahkan orang lain menyalahkan orang lain, berarti misalnya kita marah pada si A misalnya, kita yang marah menyalahkan orang lain orang lain kan cuma sebagai objek kan. Ya rugi kan dia sendiri kan. Benar. Kita yang marah, kita menyakiti diri artinya kan.
Amiko harus kesadaran lah yang penting. Gitu. Iya. Nah kalau misalnya kalau orang lain itu menjawab dengan kemarahan juga, jadi masalah kan gitu. Apa itu masalah? Mas, nikah kan barang mulia. Salah kan yang salah dimuliakan. Gitu. Kan kedua-duanya memuliakan yang salah kan gitu. Jadi masalah. Tuh. Mas bakso ben lihat. Ini banyak banget dapat gini petuah ya guys ya, banyak banget dapat pesan-pesan ini buat generasi muda dan pelaku seni yang lainnya juga termasuk Tiang di sini. Jero terima kasih banyak Niki. Karena durasi Niki, nanti kita sambung bertemu dengan ya bincang-bincang yang lainnya. Tiang doakan semoga Jero tetap sehat. Niki Tiang wenten sedikit oleh-oleh cendera mata. Niki berupa Nio Nirmala Niki bisa digunakan nanti dioleskan, dibalurkan ke seluruh badan dan juga bisa diminum. Ini semoga Jero sehat selalu. Akhir dari pandemi ini kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ya teman-teman semuanya, semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan Titiang hari ini bersama Jero Dalang Wijo dan bisa membuat kalian termotivasi. Ya, ingat kesadaran itu yang paling penting, pesan dari beliau. Nah, Titiang Kucita Dewi sareng Jero Dalang Wijo ngelung semua pamit. Sinap antuk para mesanti. Om Santi Om. Salam hore Jero. Salam hore. Dadah.